Selamat datang di channel Para Real Man. Apakah Anda pernah melihat metode peluncuran roket dari helikopter serang seperti ini? Ya, manuver seperti ini menjadi lazim dilakukan, baik dari pihak Rusia ataupun Ukraina. Di mana manuver seperti ini adalah manuver peluncuran roket-roket S-8 menggunakan helikopter dengan memanfaatkan lintasan parabolik ataupun balistik untuk mencapai targetnya. Secara prinsip kerjanya, kurang lebih seperti roket-roket MLRS. Pihak Rusia biasanya menggunakan cara ini pada helikopter Mi-24, Ka-52, dan juga Su-25. Sementara pihak Ukraina sama saja, hanya saja biasanya mereka juga menggunakan helikopter angkut Mi-8 untuk melakukan serangan semacam ini. Pembahasan video kali ini bukan mengenai teknis penyerangan ini, melainkan kita ingin memberitahu kepada Anda bagaimana pemandangan ketika roket-roket S-8 itu mendarat di lokasi yang ditargetkannya. Karena selama ini, Anda pasti hanya melihat sudut pandang yang seperti ini, yaitu sudut pandang dari kamera yang ditaruh di samping pilon roket-roket S-8 ketika meluncur. Atau dari sudut pandang seperti ini, yaitu dari dalam kokpit helikopter yang melakukan aksi ini. Ada juga sudut pandang seperti ini, yaitu kamera yang ditaruh di hidung helikopter dan menghadap ke belakang. Сейф 100. Сейф 900. 5800. Да, прямо. Atau yang seperti ini, dari kamera yang ditaruh di bawah ekor helikopter. Dan pada video kali ini, kita akan memperlihatkan sudut pandang pihak ketiga yang bisa menyaksikan bagaimana helikopter meluncurkan serangan MLRS udara ini menggunakan roket-roket S-8, sekaligus mendokumentasikan jatuhnya roket-roket S-8 itu. Yang pertama ada ini. Ini adalah sudut pandang drone intai Rusia. Bisa Anda lihat bagaimana ada sebuah mil Mi-24, atau kalau yang versi ekspor disebut Mi-35. Kemudian yang kedua ada si buaya Ka-52. Mereka mendekat ke arah drone untuk melakukan serangan roket. Bisa kita lihat, asap hitam itu berasal dari roket-roket Mi-24 yang sudah diluncurkan dengan mendongakkan moncongnya. Kemudian disusul si buaya, juga melakukan manuver yang sama. Segera kemudian drone berbalik arah dan merekam di titik di mana roket-roket itu akan mendarat. Nah, kemudian di wilayah Nanjau di sana, terlihat asap-asap putih mengudara, dan disitulah roket-roket S-8 tadi mendarat. Mirip sekali dengan serangan roket MLRS darat, bukan? Mungkin footage pertama ini kurang greget. Santai, kita banyak stoknya, karena kami banyak teman di VKS Rusia. Footage kedua adalah ini, di mana sudut pandang ini terjadi pada sore hari menjelang malam, yang mungkin akan lebih greget daripada yang pertama barusan. Bisa kita lihat, heli serang Mi-24 alias Mi-35 terbang rendah kemudian mendongakkan moncongnya dan melepaskan roket-roket yang dibawanya. Terlihat kilatan yang jelas ketika roket-roket itu meluncur. Drone langsung memindahkan sudut pandang ke titik jatuhnya roket-roket tadi. Dan bisa Anda lihat bagaimana roket-roket itu jatuh, mirip seperti bom cluster. Masih kurang greget, Min. Oke, kita beri satu lagi.
Kali ini serangannya dilakukan pada malam hari. Bisa Anda lihat, ini adalah sudut pandang kamera thermal drone intai Rusia. Dan 2 titik putih yang bergerak itu bukan UFO, melainkan 2 unit tank terbang Rusia, yaitu Su-25. Kemudian ketika Su-25 itu mulai menanjak, dilemparlah roket-roket S-8 oleh sang pilot. Operator drone dengan cerdik mengikuti arah luncuran roket-roket itu. Kemudian ketika mendarat, hujan roket pun terjadi. Serangan seperti ini tentu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Dan tentu Anda para realman mampu untuk menjabarkannya. Yang ingin kami jelaskan, kenapa metode atau cara seperti ini digunakan? Jawabannya karena manpads dan sistem pertahanan udara. Jika kita lihat di medan laga Timur Tengah, kita bisa melihat bagaimana Apache bisa dengan mudah menggunakan cannon yang dibawanya untuk menyerang target secara vertikal dari atas ke bawah. Namun di medan laga Ukraina, penggunaan cannon 30 mm nyaris sangat langka ditemukan. Hal itu karena ancaman dari manpads dan sistem pertahanan udara yang siap menjatuhkan wahana udara apapun yang mendekat. Kalau di Timur Tengah, sudah pasti ancamannya hanya AK-47 ataupun roket anti-tank. Kalau di Ukraina, situasinya sangat berbeda. Maka lahirlah metode seperti yang kita lihat pada video ini, di mana tetap bisa menyerang, tetapi tetap dalam posisi aman dari ancaman manpads. Walaupun akurasi dari serangan seperti ini tentunya patut dipertanyakan. Dan kurang lebih seperti itulah sedikit informasi mengenai sudut pandang MLRS udara yang biasanya terjadi di medan laga Ukraina. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.